Salam jumpa dengan saya Primus Dorimulu dari Investor Trust. Ekonomi Indonesia hari ini baik atau buruk? Banyak yang bertanya, ekonomi kita sedang membaik ataukah justru sedang melemah? Untuk menjawabnya, mari kita simak data Badan Pusat Statistik BPS yang diumumkan hari ini, Senin 3 Agustus 2026. BPS mengumumkan sederet angka penting: inflasi, nilai tukar petani, perdagangan internasional, produsen pangan, pariwisata, hingga transportasi. Mari kita simak satu persatu. Pertama, inflasi. Inflasi bulan Juli terkendali. Pada bulan Juli 2026, Indonesia mengalami deflasi 0,14% dibanding bulan sebelumnya, Juni. Jadi yang mengalami deflasi adalah bulan Juli ini, bukan Juni. Pada Juni bulan lalu, Indonesia masih mencatat inflasi 0,44%. Bagaimana perkembangan setahun terakhir, year on year, dari Juli 2025 ke Juli 2026? Nah, kita melihat bahwa year on year, inflasi melandai 2,88% dari 3,34% pada bulan Juni lalu. Sedangkan inflasi sepanjang tahun ini dari Januari hingga Juli atau year to date itu 1,65%. Ini masih termasuk kategori cukup terkendali. Namun angka-angka ini kita kepingin tahu apa artinya bagi masyarakat. Kita simak harga sejumlah bahan pangan yang terjadi penurunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan sehingga deflasi 0,89%. Ini signifikan terhadap inflasi. Pendorong utamanya adalah penurunan harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, semangka, dan sawi hijau. Pasokan membaik karena produksi meningkat di berbagai sentra produksi di Indonesia. Bawang merah misalnya bertambah di Malang, Brebes, dan Kendal. Produksi cabai meningkat di Kerinci, Kulon Progo, Simalungun, Sampang, Lombok Timur, dan Bandung. Bagi konsumen, ini jelas kabar baik. Kenapa? Karena tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga berkurang. Namun, ada sisi lain yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Kenapa? Harga pangan yang turun terlalu dalam dapat menekan pendapatan petani. Jadi ada konsumen, ada produsen, ada petani. Nah, ini bisa kelihatan dalam nilai tukar petani secara nasional. Memang nilai tukar petani disingkat NTP naik tipis 0,15% ke level 127,8. Namun, nilai tukar hortikultura anjlok tajam 8,5%. Turun jauh. Nah, mengapa ini terjadi? Karena harga cabai, bawang merah, tomat turun di tingkat petani. Petani-petani bawang, tomat ini mengalami penurunan income, cabai masuk di sini. Inilah sebabnya pemerintah Indonesia menghadapi dilema klasik, yaitu konsumen diuntungkan harga turun, tetapi produsen di level petani mengalami penurunan daya beli. Solusinya bukan menahan produksi, solusinya adalah memperbaiki pergudangan, rantai pasok, pengolahan, distribusi, dan kepastian pasar. Jangan sampai panen melimpah, tapi justru musibah bagi petani karena tidak ada tempat penyimpanan yang dingin. Menariknya, ketika harga cabai dan bawang merah turun, harga beras justru naik. Ya, harga beras naik ya. Harga beras di penggilingan naik 0,94%, hampir 1% loh, dibandingkan dengan bulan Juni sebelumnya. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,61%, sedangkan harga eceran di pasar ya meningkat 0,49%. Artinya, pengendalian inflasi pangan masih membutuhkan kewaspadaan. Harga sayuran turun, tetapi beras sebagai makanan pokok utama justru bergerak naik. Itu kabar baik pertama. Sekarang kabar baik kedua tentang pariwisata. Nah, pariwisata ini sering disebut-sebut bahwa ini yang cepat sekali menghasilkan uang dan juga devisa. Karena turis datang, turis asing ya, wisman, wisata mancanegara, maupun turis lokal, wisatawan Nusantara, itu kalau mengunjungi suatu tempat, mereka akan shopping, mereka akan belanja, mereka nginap. Nah, ini meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Nah, kita melihat bagaimana perkembangan pariwisata.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman pada Januari hingga Juni, satu semester ya, itu mencapai 7,45 juta. Nah ini kalau pada semester kedua nanti jumlahnya sama, berarti kita bisa tahun ini Wisman bisa menembus 14 juta, bisa 15 juta. Nah, angka ini meningkat 5,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, semester 1 2025, dan menjadi pencapaian semester pertama tertinggi sejak pandemi, yaitu tahun 2020-2021. Nah, pada bulan Juni, jumlah kunjungan Wisman mencapai 1,9 juta. Jadi bulan lalu, dalam sebulan, ada 1,39 juta. Wisatawan asal Malaysia, negeri jiran ya, tetangga kita, adalah Wisman terbesar. Nomor 2 Australia, kemudian disusul Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste. Nah, ini lebih banyak ke timur Indonesia, ke Kupang. Pariwisata domestik juga menguat. Sepanjang Januari hingga Juni, semester pertama 2026, wisatawan Nusantara melakukan sekitar 630 juta perjalanan atau naik 2,71%. Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada Juni mencapai 54,28%. Itu akupansi rate-nya. Bali menjadi yang tertinggi dengan tingkat hunian 64,87%. Jadi, mobilitas dan aktivitas pariwisata terus bergerak naik. Akan tetapi, kualitas pertumbuhannya masih perlu diperbaiki. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada triwulan kedua turun menjadi $1.285 per kunjungan. Lama tinggal juga berkurang, length of stay-nya berkurang menjadi 10,3 malam. Wisatawan memang bertambah, tetapi nilai ekonomi yang ditinggalkan oleh setiap wisatawan justru menurun. Karena itu, tidak cukup bagi Indonesia hanya mengejar jumlah kunjungan. Kita harus memperpanjang lama tinggal, meningkatkan belanja wisatawan, menciptakan atraksi berkualitas agak menarik ya, dan memperluas destinasi di luar Bali. Sampai hari ini harus diakui bahwa pariwisata Indonesia masih tergantung Bali. Nah, sekarang kita masuk pada data yang lain yang perlu diwaspadai, yaitu neraca perdagangan Indonesia. Nah, neraca perdagangan Indonesia yang defisit bulan Mei kembali defisit bulan Juni. Pada bulan Juni 2026, nilai ekspor mencapai 25,46 miliar dolar. Angka ini naik 8,84% dibandingkan dengan Juni tahun lalu. Tetapi, impor melonjak jauh lebih cepat, yakni 34,27% menjadi 25,91 miliar. Apa akibatnya? Akibatnya, neraca perdagangan bulan Juni defisit sekitar 450 juta. Defisit ini terjadi setelah Mei bulan sebelumnya juga mencatat defisit 1,61 miliar. Indonesia pernah menikmati surplus neraca perdagangan yang cukup panjang, yakni selama 72 bulan berturut-turut. Sejak Mei 2020 hingga April 2026. Jadi Mei 2026 sudah defisit dan bulan Juni defisit. Sudah 2 bulan berturut-turut, 2 bulan terakhir neraca perdagangan Indonesia defisit. Secara kumulatif, Januari hingga Juni 2026, Indonesia memang masih surplus, yaitu 3,58 miliar dolar. Namun, surplus tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan surplus pada periode yang sama tahun lalu. Januari hingga Juni tahun 2025, surplus neraca perdagangan mencapai 19,6 miliar. Bayangkan, ini 19,6 miliar tahun lalu, sekarang periode yang sama tinggal 3,58 miliar. Sama-sama surplus, tetapi jauh angkanya. Ini harus diwaspadai. Pertanyaan kita, apakah lonjakan impor berbahaya? Karena defisit ini kan lonjakan impor, ya, impor terhadap impor BBM dan ekspor non migas yang menurun. Surplus tapi menurun. Lonjakan impor ini apakah berbahaya? Jawabannya belum tentu, tergantung. Penjelasan begini. Sebagian besar kenaikan impor berasal dari bahan baku. Jadi impor bahan baku yang meningkat, bahan penolong dan barang modal. Impor bahan baku dan penolong pada Juni
2026 naik hampir 39%. Impor barang modal melonjak 26%. Ini dapat menjadi kabar baik apabila mesin, bahan baku, dan barang modal yang diimpor itu digunakan untuk membangun pabrik, memperbesar kegiatan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekspor. Namun, kalau impor meningkat tanpa diikuti oleh kenaikan produksi dan ekspor, tekanan terhadap rupiah akan membesar. Juga, kalau impor yang membesar itu justru impor BBM. Karena itu untuk konsumsi kebanyakannya. Nah, bagaimana respons pasar hari ini mendengar angka-angka ini? Pada siang ini, rupiah berada pada level 17.900 terhadap dolar Amerika. Dijaga oleh Bank Indonesia sehingga tidak menembus 18.000. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia bergerak pada level 6.235, turun tipis sekitar 1 poin ketika pelaku pasar mencerna data ekonomi terbaru ini. Pergerakan pasar memang tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu data. Namun, defisit perdagangan yang begitu besar dan lonjakan impor jelas menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pasar sedang menunggu bukti apakah impor hari ini akan berubah menjadi kapasitas produksi dan ekspor pada masa depan akan meningkat. Ada pula sinyal penting dari sektor pangan. Produksi padi Januari hingga September 2026 diperkirakan mencapai 49,80 juta ton gabah kering giling. Relatif stabil dibanding tahun lalu. Produksi beras diproyeksikan sekitar 28,7 juta ton berasnya. Ini menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan. Tadi dijelaskan bahwa harga beras naik ya, jadi pasokan kita masih cukup aman. Namun produksi jagung Januari hingga September diproyeksikan turun 1,07% menjadi 12,67 juta ton. Jagung adalah bahan baku utama untuk pakan ternak. Nah, kalau produksi jagung terus menurun, harga pakan dapat naik. Kalau harga pakan naik, maka biaya produksi ayam dan telur berpotensi ikut naik. Harga telur bakal naik juga. Ini perlu diwaspadai, penurunan produksi jagung. Jadi, penurunan produksi jagung hari ini dapat menjadi tekanan terhadap harga pangan beberapa bulan yang akan datang. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Apakah ekonomi Indonesia masih akan membaik atau justru menurun? Ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan, resilience, inflasi terkendali, harga sejumlah bahan pangan menurun, pariwisata tumbuh, mobilitas masyarakat meningkat, produksi padi relatif terjaga, namun ada 4 pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Pertama, melindungi pendapatan petani ketika harga hortikultura jatuh. Itu pertama. Kedua, menjaga harga beras dan mengantisipasi penurunan produksi jagung. Ketiga, meningkatkan kualitas pariwisata agar wisatawan tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang. Keempat, memastikan lonjakan impor bahan baku dan barang modal benar-benar berubah menjadi investasi, menjadi produksi, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor. Data ekonomi bukan hanya soal deretan angka-angka. Di balik angka-angka itu, angka inflasi seperti harga cabai dan beras. Di balik nilai tukar petani, ada pendapatan keluarga petani. Di balik raca perdagangan ada kekuatan rupiah dan kemampuan industri. Di balik pertumbuhan pariwisata ada jutaan lapangan pekerjaan. Karena itu, pertanyaan besarnya bukan hanya apakah ekonomi tumbuh. Pertanyaan yang penting adalah apakah pertumbuhan itu menghasilkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperkuat produksi nasional, dan memperbaiki kesejahteraan. Saya Firmus Muru, sampai jumpa dalam analisis ekonomi berikutnya. Terima kasih.